nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Hubungan yang sudah dijalin bertahun-tahun sudah, tapi suatu saat marah muntah karena suatu hal mungkin dan tidak terkendali, maka bisa tercetus. Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, lah kotok tuh, maka aku sendiri yang akan memotong kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, jamaah kajian rutin Masjid Al-Akhlaq yang dimuliakan Allah, semoga hari ini kita yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat sebagian di antara kalian yang beriman. Amanu minkum. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Artinya orang-orang yang rajin ke majelis ilmu seperti ini. Darajat, beberapa derajat. Jadi bukan darajatun, tapi darajat panjang itu artinya banyak, jamak, beberapa derajat. Jadi ditingkatkan derajatnya sama Allah, diangkat derajatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini diangkat derajatnya. Shalawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari ajaran yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa, kita bisa hidup tenang seperti sekarang ini. Sakit santai maghrib teng masjid ngeriki. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini juga, detik ini juga masih ada di jalan, masih terjebak macet, belum ketemu sama keluarga. Kita sudah di sini, sudah sholat maghrib berjamaah, duduk di majelis ilmu, niki nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Pak Isrul Muslimin, kemarin kita sudah bahas tentang hasad, sombong kali hasad. Kemarin ini penyakit hati yang berbahaya. Nah, hari ini kita akan bahas insya Allah penyakit hati yang tak kalah merusaknya, tak kalah dahsyatnya, yaitu amarah. Basa ngriki niku ngamukan. Nah, niki penyakit niki, penyakit hati. Suatu hari seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, dan pria ini minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, nasihati aku. Napa? Terus Rasulullah bersabda, la taghdab. Satu kata aja, satu kalimat aja. La taghdab. Maka orang ini merasa belum puas.
mungkin sudah jauh-jauh, kesempatan bertemu Rasulullah juga tidak pasti bisa bertemu dengan kesibukan Rasulullah. Maka orang ini, pria ini, laki-laki ini mengulangi pertanyaannya lagi. Mungkin minta nasihat yang lain lagi. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Pria ini mengulangi lagi. Jadi berulang-ulang pertanyaan itu. Karena mungkin nggak ada nasihat lain, maksudnya yang lebih panjang, yang lebih penting tentang agama ini. Gitu. Nah, mungkin maksud beliau gitu ya mungkin ya. Tapi beliau mengulangi, ausini ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, la taghdab. Jadi berkali-kali, jangan marah. Nah, niki singkat hadis ini. Tapi dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya marah itu betul-betul berbahaya, membahayakan. Karena sampai 3 kali Rasulullah menasihati orang tersebut jangan marah. Padahal banyak nasihat lainnya tentang agama Islam ini, tentang kebaikan dalam kehidupan ini, banyak sekali. Tapi dalam kesempatan itu pesan Rasulullah hanya la taghdab, jangan marah. Marah niku kalau dalam bahasa Arab itu ghadaba yaghdabu. La taghdab, jangan marah. Sebahaya apa ya? Kemarahan itu niki pengarah niki betul-betul berbahaya dan merusak ya. Bagaimana hasad kemarin ya. Hasad yang kita pelajari kemarin itu kan merusak amal-amal kita. Hasad merusak amal-amal kita. Tapi marah atau ghadab ini bukan hanya merusak amal, bahkan bisa merusak fisik sekitaran kita. Marah ini bisa merusak hubungan kita sama keluarga kita. Marah ini bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Pun ngamuk ya. Marah ini bisa merusak hubungan yang sudah dijalin bertahun-tahun, sudah dikaruniai anak, sudah bertahun-tahun, tapi suatu saat marah muntap karena suatu hal mungkin dan tidak terkendali, maka bisa tercetus kata-kata talak. Akhirnya cerai. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa mengendalikan kemarahan. Bisa merusak hubungan orang tua dan anak. Anak menjadi ketakutan. Wedi karo wong tuae, wedi karo bapake. Karena apa? Karena setiap ketemu marah terus. Gak jelas Karena anak-anak tuh gak tahu Maksud kita mungkin orang tua itu bagus bagus untuk menasehati mereka. Anak-anak kita mungkin kalau pas keliru. Tapi kalau kita membawakannya atau menasihatinya dengan kemarahan, anak itu taunya itu bapak ngamuan, ibu ki ngamuan. Padahal maksudnya sayang ya. Tapi namanya anak kecil, tahunya itu ya ketika marah ya mereka takut, akhirnya takut. Dan kalau kita cara menasihatinya juga selalu mengamuk, maka dia yang ada hanya takut. Ketika kita tidak ada, mereka merasa bebas anak-anak kita. Niku bisa merusak hubungan antara orang tua dan anak. Marah ini juga bisa merusak karir. Misalkan ada yang kerja di kantor, di pabrik, dan kita sering ngamuk, marah-marah, dikasih pekerjaan sama mandor atau atasan, kita sering ngamuk-ngamuk. Nggak bener tapi sering marah-marah, kesenggol sedikit marah, maka karir kita juga akan nggak bisa naik nggak bisa naik. Sayang, marah ini juga bisa menghancurkan kita di jalanan yang orang hanya disalib nggak terima disalib loh nggak terima, nyalip wong itu, salib ganti buanter. Habis itu disalib lagi, nggak terima lagi, salib lagi. Jadi nggak mau dikalahkan, nggak kelem disalib di jalan. Akhirnya banter-banter, kejar-kejaran dengan emosi, darah yang mendidih emosi. Akhirnya terjadi kecelakaan. Nauzubillah Itu gara-gara apa? Nggak bisa mengendalikan emosi atau keserempet sedikit, sudah ngamuk. Akhirnya terjadi perkelahian di jalan. Dan apa yang terjadi? Bukannya menyelesaikan masalah kok. Jadi marah itu sangat-sangat berbahaya. Makanya pesan Rasulullah, la taghdab itu tadi. Marah itu juga bisa bahkan merusak lingkungan kita, sekitar kita. Beberapa minggu yang lalu berapa yang dibakar itu? Ya, kantor gubernur, kantor polisi,
Banyak sekali, bukan hanya di Surabaya, di beberapa kota. Terlepas itu ada apa? Ada unsur politis atau tidak ya. Artinya kemarahan yang tidak terkendali itu merusak. Bukan merusak amal saja, tapi merusak lingkungan. Ini pun suami istri bertengkar kadang-kadang piring gak salah apa-apa nggih. Banting Pak nggih. Nggih Bu, dibanting, tapi insya Allah di sini nggak ada kalau jamaah. Tapi itu terjadi, ya, terjadi. Piring tuh nggak tahu apa-apa, pintu nggak tahu apa-apa, digedor, gebrak. Gara-gara apa? Gara-gara marah, tidak bisa mengendalikan emosi. Ini makanya pesan Rasulullah, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Marah itu apa sih sebenarnya? Ini ada beberapa versi ya. Kalau dalam kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali, ini agak panjang ya. Sesungguhnya marah adalah nyala api yang diambil dari api neraka Allah yang dinyalakan, kemudian naik ke hati. Sesungguhnya marah itu bertempat di lipatan hati seperti bertempatnya bara api di bawah tungku yang berabu. Juga marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam dalam hati orang yang perkasa lagi keras kepala, seperti mengeluarkannya batu akan api dari besi. Bagi orang-orang yang memandang dengan cahaya keyakinan, telah tersingkap bahwasanya manusia itu ditarik urat darahnya kepada setan yang terkutuk. Siapa saja yang dikobarkan oleh api kemarahan, maka telah kuat padanya berdekatan dengan setan. Di mana setan berkata ya, dalam surat Al-A'raf, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Surat Al-A'raf sering kita bahas nih ya, masalah setan yang merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Nah, sesungguhnya kemarahan ini menurut Imam Al-Ghazali itu diambil dari api ini. Sesungguhnya keadaan tanah adalah tenang dan berwibawa. Sesungguhnya tanah niku, kita itu sebenarnya tenang dan berwibawa. Tanah ini stabil, tanah itu. Dan tanah itu karakternya memang rendah hati. Tanah niku, karakter tanah itu setiap hari diinjak-injak oleh orang, oleh manusia, oleh hewan, diinjak-injak tanah niku. Diludahi, nggih. Diludahi. Kita meludah kemana? Ke tanah. Kita buang air di mana? Di tanah. Buang sampah di mana? Di tanah. Ya, diinjak-injak keadaannya, tapi stabil tanah itu. Dan tanah itu selalu memberikan yang terbaik tetap. Tumbuh tanaman, bunga-bunga, buah-buahan tumbuh dari tanah, tetap memberi yang terbaik. Itu karakternya tanah. Sebenarnya kita ini punya mewarisi karakter tanah sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan amarah kita, maka karakter iblisnya yang keluar, apinya yang keluar ya. Karena memang kemarahan itu menurut Imam Al-Ghazali ini diambil dari api. Sementara api adalah zat yang menyala-nyala, mencari, bergerak dan bergejolak. Berguncang dan bergejolak. Api kan nggak bisa diam. Dan sifat api itu merusak. Kebakaran di satu tempat, ya mungkin karena lalai, kompor, ya lupa, tidak dimatikan, ditinggal, akhirnya menyala, kemudian terbakarlah rumah itu. Rumah tetangga loh, yang nggak tahu apa-apa, juga rusak, kanan, kiri, belakang, rusak semuanya, kebakarnya. Padahal nggak tahu apa-apa. Yang salah tadi, yang lalai tadi. Nah itulah sifatnya api, itulah sifatnya marah. Sifatnya marah itu merusak memang. Jadi orang yang nggak bersalah juga kena marah. Berapa banyak kalau kita sudah marah, pulang kerja, banyak tugas, banyak beban, capek, marah, sampai rumah istri yang juga capek, masak, nyapu, ngepel, sudah nyuci, nyetrika, Bu. Tahu-tahu datang tuh sungut-sungut sudah marah-marah. Ini bahayanya marah. Kemudian anaknya datang, ayah, sana. Anaknya nggak tahu apa-apa juga, kena juga. Nah itu sifatnya marah seperti itu, bahayanya. Maka Rasulullah berpesan la taghdab 3 kali sampai ya, berkali-kali ya. Dan marah niku sebenarnya lawan katanya sudah kita pelajari. Napa? Yaitu sabar. Sabar kan menahan. Kalau marah itu meluapkan, meluapkan. Jadi gejolak hati, darah yang mendidih, saking panas mendidih, bergejolak. Nah, niku lawan katanya marah itu sabar. Cuman sabar yang kita bahas kemarin itu sabar dalam musibah, sabar dalam menerima musibah. Nah, sedangkan sabar yang di sini adalah sabar menahan
kita sebenarnya bisa membalas ya, kemarahan kita, tapi kita menahannya, itu yang dinamakan sabar atau menahan. Jadi sebenarnya marah itu wajar marah itu wajar sebenarnya. Semua kita pasti diberi bibit marah, punya bibit marah. Niku salah satu fitur manusia memang. Fitur manusia atau software yang sudah terinstal dalam diri kita. Ada, setiap orang itu punya rasa marah. Justru bahaya kalau orang nggak punya rasa marah. Bahaya nih, nggak punya rasa marah sama sekali. Bojone digodho wong, direbut orang nggak marah, sabar. Anaknya juga diganggu orang, sabar. Nggak marah, alasannya sabar. Nggak punya rasa marah. Agamanya dicaci, agamanya diganggu, agamanya dilecehkan, alasannya sabar, nggak marah. Itu justru bahaya. Jadi marah itu memang dikasih sama Allah, fitur marah itu ada. Cuman kita perlu mengendalikan. Kita perlu mengendalikan dan mengatur. Di Islam ini mengatur itu. Bagaimana kita harus marah, seharusnya marah. Kapan kita seharusnya marah? Kapan kita seharusnya meredam kemarahan kita? Disinilah Islam mengatur. Jadi salah satu software dari kita kan kalau fitur yang berupa hardware niku kan ada pendengaran, penglihatan mata niku pernah kita berkali-kali saya sampaikan Kalau softwarenya salah satunya itu marah. Marah itu kalau kita kelola dengan baik itu sebenarnya itu menjadi hal yang positif, yaitu sajaah. Sajaah niku napa? Keberanian. Orang yang tidak punya rasa marah, tidak punya keberanian, itu bagaimana mau berjihad? Nggak punya rasa marah. Agamanya diganggu, sabar. Masjidnya dibakar, sabar. Al-Qur'annya dibakar, sabar. Nggak punya rasa marah. Akhirnya nggak punya sajaah. Nggak punya keberanian. Yang seharusnya marah itu kita kelola Makanya ada jihad. Perintah jihad itu juga modalnya yaitu mengendalikan marah itu tadi ke arah yang positif, ke arah yang benar. Nah, yang kita bahas di sini adalah marah yang tidak benar. Marah sing ngamukan itu, asal ngamuk marah yang tidak terkendali. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi bibit marah itu, bibit marah itu sudah ada dalam diri kita. Semua, yang hadir di sini ada bibit-bibit marah itu. Ketika diganggu, ketika kita nggak salah diganggu, atau pasangan kita, suami istri kita diganggu orang lain, wajar itu kita marah. Bagaimana cara marahnya? Nah, niki yang diatur sama Islam. Jadi marah yang benar dan terkontrol itu bisa menjadi sajaah atau keberanian. Kalau kita menahan tapi gara-gara kita tidak berani. Misalkan kaki kita diinjak oleh atasan kita, oleh komandan kita. Kita nggak berani marah. Nggak berani marah karena apa? Ya komandannya, kalah pangkat. Nah, itu bukan sabar sebenarnya, bukan sabar kalau di situ. Karena kita nggak berani aja. Kalau kita sabar, sabar kita menyampaikan itu. Tapi kalau kita tidak membalasnya karena kita tidak berani, itu bukan sajaah namanya. Jadi tetap kemarahan itu lurus, menegakkan kebenaran, menyampaikan yang benar itu butuh fitur sajaah itu tadi, fitur marah itu tadi. Kalau enggak kita jadi lembek, lemah tanpa sifat itu. Surat Ali Imran ayat 134 ya Pak ya. Ali Imran itu surat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Benar. Yaitu orang yang berinfak baik di lapang maupun di orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang lain, dan Allah menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Alladzina orang-orang yunfiquna yang berinfak fis sarra'i wadh-dharra dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau orang kondisi lapang dapat rezeki, kemudian kita berinfak, tetangga, teman-teman, jamaah ditraktir, ini itu wajar ya, sudah sewajarnya itu.
pas rezeki lapang dah kondisi sempit nih. Pas duit gari 20.000 ada orang datang minta butuh bantuan nyilih duit. Nah, podo sempite. Nah, kondisinya dia sudah parah sekali, lebih parah dari kita. Nah, ini kadang-kadang ujian ya, ujian. Ini nanti masuk kriteria muhsinin, ihsan. Wal kadhiminal ghaidh. Kazmul ghaidh ini orang yang sebenarnya mampu untuk membalas. Orang yang sedang marah, ya, dizolimi, kemudian dia mampu untuk membalas sebenarnya, tapi dia menahan dan memaafkan. Nah, niki, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Muhsin ini derajatnya di atas hasan, ihsan, ya. Ihsan, ya. Muhsin itu ihsan. Jadi bukan sekedar orang baik, tapi di atasnya derajatnya. Kelompok orang-orang muhsin ini orang-orang yang dicintai Allah. Nah, niki. Ini berkaitan dengan bab sabar yang pernah kita bahas ya. Jadi al-kadhmul ghaidh ya, kadhimil ghaidh ini adalah orang yang sebenarnya mampu untuk membalas. Jadi ketika kita dizolimi, ya, zolim yang menzolimi kita tuh sebenarnya alah biasa nih. Di tak les pisane wis paling geblak nih sakjane nggih. Ngoten, kita mampu untuk membalas itu, dan posisi kita juga benar. Dia yang bikin gara-gara dia orang itu nih. Ya diles si pisan tok ae wis pasti geledak orang ini, geblak pasti. Ya. Tapi kita menahan, kita tahan dan kita maafkan. Nah, ini namanya yang menahan amarah, menahan gejolak emosi kita tahan. Sama Allah ini orang lebih dicintai karena termasuk orang-orang yang muhsinin. Surat An-Nahl, Pak nggih. Surat An-Nahl itu surat ke-16, lebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Oke. Jika kamu membalas, maka balasan dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagimu orang yang sabar. Nah, ya, mirip dengan yang tadi, ya. Jadi kita diperbolehkan sebenarnya kalau kita dizolimi kan membalas boleh. Ya. Ya, seperti yang dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya pernah saya sampaikan, boleh kita membalas. Ya. Di sini boleh, tapi balasannya harus setimpal. Ya. Ketika kita ditampar pipi kanan, ya, kita balas pipi kanan. Niku boleh. Ya. Tapi kalau kita balasnya 2 kali, pipi kanan kiri keplak, nah niku kita zalim kita. Ya, kita zalim. Jadi artinya apa? Artinya kita tuh berhak dalam Al-Qur'an itu diperbolehkan untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi ketika kita memaafkan ya, wala in sabartum, ketika kita sabar dan memaafkan, lahuwa khairul lis-sabirin. Ya. Hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Menahan niki mboten gampil ya sebenarnya. Kadang-kadang kita kalau sudah terlanjur emosi, kadang-kadang nggak terkendali. Wis kebacut kan. Wis kebacut wis lali ya. Akhirnya muntap. Nah, ketika muntap itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tadi. Karena apa? Yang dirusak itu bukan hanya korban itu tadi, bukan hanya lawan kita itu tadi. Sekitarnya kadang-kadang juga kena. Ketika kita marah, teriak-teriak, itu orang sekitar takut ya. Wedi, anak kecil itu takut. Tetangga-tetangga juga takut akhirnya. Menimbulkan rasa takut gitu, marah nih. Nah niku makanya agama ini mengajarkan kita untuk menahan atau memaafkan. Ustadz, napa Rasulullah itu pernah marah, Ustadz? Ya, kira-kira pernah marah betul Rasulullah? Pernah ya? Nah, pernah. Ya, Rasulullah pernah marah. Nah, kapan Rasulullah marah? Kapan Rasulullah memaafkan? Dan kapan Rasulullah memberikan pelajaran atau membalas? Nah, ini ada beberapa kisah ya. Rasulullah marah ya. Itu ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, atau pendustaan kebenaran, atau ketidakadilan, atau ketika ada umat yang menyulitkan sesama dalam urusan agama, menyulitkan urusan agama. Ada oknum-oknum yang mempersulit urusan ibadah haji, dipersulit.
Nah, niki hati-hati, ini marah Rasulullah yang hal-hal semacam ini. Atau orang-orang yang mungkin barangkali ada yang menutup jalan full sehingga orang mau ke masjid Jumatan nggak bisa. Ini hati-hati. Ini Rasulullah marah yang kondisi-kondisi semacam ini. Tapi Rasulullah tidak akan marah ketika beliau diusik masalah pribadinya. Kalau masalah pribadinya Rasulullah itu dilecehkan pribadinya, dihina, itu Rasulullah memaafkan. Niki ya. Di sini, nah kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, kalau kita yang dilecehkan, kita yang dihina, direndahkan, ya pribadi kita, maka kita sebaiknya memaafkan. Toh di situ mengandung apa? Pahala, pahala. Wah, pahalanya besar itu. Ya, kalau kita memaafkan. Dan kalau kita dizolimi, nah nanti kita berhak. Orang itu punya hutang sama kita nanti di akhirat. Di akhirat kita bisa menagih kebaikan mereka, pahala-pahala mereka ditransfer ke kita. Ketika orang yang menzolimi itu tidak minta maaf. Jadi artinya apa? Ketika kita dizolimi, kita sebenarnya itu punya tabungan. Punya tabungan. Nah, sehingga di akhirat ini ditagih. Kita nggak membalasnya. Kita bersabar. Nah, amal orang itu sebanyak apapun ya. Nah, ketika amal itu sudah masuk ke kita, mungkin kezolimannya sudah terlalu benar-benar sangat menyakiti kita dan kita tetap bersabar, maka amal-amalnya di-store ke kita semua sampai habis, muflis orang itu. Maka apa gantinya? Dosa-dosa kita ditransfer ke dia, ke yang zolim itu. Itu ganjaran buat orang-orang yang sabar. Makanya kenapa orang sabar itu di dalam Al-Quran itu Allah mengganjarnya bi ghairi hisab, mboten terhitung ya. Wis disok orang sabar ini. Jadi kalau kita yang diganggu itu adalah pribadi kita secara pribadi, yang dilecehkan itu pribadi, sebaiknya kita memaafkan. Tapi ketika itu sudah norma-norma agama, aturan-aturan agama, syariat-syariat, nilai-nilai Islam yang dilecehkan itu, maka kita berhak untuk, kita wajib bahkan wajib untuk membela. Ya, disinilah butuhnya sajaah, butuhnya kemarahan itu di sini dibutuhkan ya. Untuk membela kebenaran, untuk membela agama Allah. Bisa kita contohkan begini, ketika anak kita mungkin secara tidak sengaja melecehkan kita, ya nggak sengaja mungkin namanya anak kecil ya, mungkin ya kita lagi selonjoran dia lewat tanpa permisi langsung ngoten mawon kan, itu tidak sopan. Nah, kita diharapkan untuk memaafkan dengan cara ya tetap kita memberi tahu tentang adab ya. Tapi nggak boleh kita ngamuk-ngamuk saat itu ya. Ya karena namanya anak kecil masih proses belajar. Tapi kalau anak kita itu tidak sholat atau tidak puasa dengan sengaja, nah di situ kita berhak dan kita wajib untuk mengingatkan. Boleh marahi di situ. Tapi kalau nggak sopannya sama kita, nah itu kita nasihati dengan lemah lembut. Ketika anak itu sudah melanggar, tidak sholat, itu sudah melanggar ajaran Islam, aturan-aturan atau syariat-syariat Islam, itu disitulah kita sajaah atau ghadab itu boleh. Ya, kita boleh marah. Tentunya marahnya yang terkendali dalam arti ada aturan-aturannya, tidak boleh memukul wajah, kepala dan sebagainya. Ya. Tapi kita perlu menunjukkan kemarahannya bahwasanya hal ini tidak boleh, hal ini melanggar. Rasulullah ketika ada hukum Allah yang dilanggar, Rasulullah malah marah-marah besar ya. Saat salah satu sahabat Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu salah seorang sahabat Rasul yang dicintai benar-benar sama Rasul. Jadi beliau itu adalah putranya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini kan pernah menjadi anak angkat Rasul, pernah dianggap jadi anak angkat ya. Seorang budak yang pernah dianggap anak angkat, sehingga satu-satunya nama sahabat yang tercantum dalam Al-Quran Zaid nih. Umar bin Khattab nggak ada namanya, Abu Bakar nggak ada sahabat-sahabat, tapi Zaid ada. Nah, Zaid ini punya putra namanya Usamah bin Zaid. Saking dekatnya Usamah itu, suatu hari ada kejadian yaitu seorang wanita itu mencuri. Ya. Dan kebetulan orang ini dari keluarga yang terpandang. Ya. Dari nasabnya, secara nasabnya itu terpandang.
Maka orang-orang itu mau menyelamatkan. Nah, mau menyelamatkan dari iqab, dari hukuman. Kemudian datanglah ke Usamah bin Zaid. Karena nggak berani minta keringanan ya. Orang-orang tuh nggak ada yang berani sama Rasulullah ya. Sungkan pripun ngoten. Nah, tapi Usamah bin Zaid ini kan dekat sama Rasulullah. Maka minta tolonglah sama Usamah bin Zaid. Tolong jalukno anu grasi atau apalah ya, minta keringanan pada Rasulullah. Maka majulah Usamah bin Zaid yang berani ya, karena dekat, secara interaksinya dekat sama Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika mengutarakan hal tersebut? Marah besar Rasulullah. Marah besar. Begitu tegasnya Rasulullah terhadap hukum-hukum agama ini. Sehingga keluarlah hadis ini ya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat. Seandainya Fatimah binti Muhammad ya, itu mencuri, lah kotok tuh, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu jawaban Rasulullah ya. Ketika Usamah bin Zaid ini mencoba bermain-main dengan hukum ya. Di negeri kita gimana sekarang ya? Disodori sak koper ya. Tumpuan warna abang sak koper pripun kira-kira goyang hilang, los langsung hilang niku, kasusnya hilang. Bukan hanya sak koper, kadang-kadang berkoper-koper ya, untuk kasus-kasus besar ya. Tapi Rasulullah seperti itu ya. Betul-betul menegakkan. Nah, jadi nggak bisa ketika hukum-hukum Allah atau hukum-hukum agama yang dilanggar itu, maka Rasulullah tegas sehingga muncul hadis ini ya. Ini banyak contoh-contoh yang lain ya, karena waktunya sudah Isya nih, insyaallah akan kita lanjutkan. Kemudian insyaallah nanti ke depan kita juga akan bahas bagaimana tips dari Rasulullah supaya kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan sabaran. Ini insyaallah ada nanti. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.